untuk masyarakat Islam. Ya, jadi untuk membangun akhlak, ya, untuk membangun nilai-nilai agama Islam yang dalam, Rasulullah pun membangun masjid, karena dari masjid itulah nanti terpancar cahaya iman. Karena di masjid itu mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan belajar, mereka beribadah. Bahkan masjid itu bukan hanya untuk ibadah di zaman Rasulullah, tapi untuk apa saja. Ya, bahkan ada yang namanya ashabus sufah. Mereka orang-orang yang tinggal di pekarangan masjid. Kenapa? Karena mereka tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya istri, tidak punya anak. Ya, jadi mereka ashabus sufah disebut, sahabat-sahabat yang tinggal di masjid, di pekarangan masjid, bukan di dalam masjidnya. Ya, bedain. Jadi jangan berdalil itu ada ashabus sufah tidur di pekarangan, ya, bukan di dalam masjid. Yang di dalam masjid ngiler lagi, najis jadinya. Jadi di pekarangannya, di depan. Nah, jadi mereka ashabus sufah pun tinggal di pekarangan masjid. Jadi masjid bukan hanya sekedar untuk ibadah, bukan untuk sholat, tapi di situ Rasulullah mengajarkan para sahabatnya tentang agama Islam, tentang syariat Islam, ya, tentang juga adab-adab yang harus mereka lakukan terhadap sesama mereka dan sesama atau kepada kaum yang lain. Jadi itulah betapa sangat pentingnya masjid dari dulu sampai sekarang. Ya, bahkan Imam Zarkashi mengarang sebuah kitab namanya I'lam Masajid fi Ahkamil Masajid, ya, tentang hukum-hukum masjid, ya, dari segi fikihnya, dari segi adabnya dan lain sebagainya. Jadi betapa sangat pentingnya masjid dari dulu hingga sekarang. Ya, maka kalau mau tahu tentang masjid, baca kitab itu I'lam Masajid fi Ahkamil Masajid, ya, karangan Imam Zarkashi. Itu yang pertama. Jadi sangat penting sekali masjid karena di situ sebagai apa? Sentral atau pusat untuk perkembangan atau penyebaran agama Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, tentang hukum menjadi apa? Hukum menggali kuburan yang sudah lama. Ini yang sering kita bicarakan atau yang sering dibahas oleh orang. Jadi nggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, kalau sholat di masjid yang ada kuburannya berarti kita sholat di Masjid Nabawi nggak sah, karena ada kuburan Rasulullah. Di sini dikatakan Imam An-Nawawi, ya, dalam mengomentari hadis tersebut yang disebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam Sahihnya, ketika Rasulullah datang ke Madinah, ya, dan ontanya berhenti di sebuah tanah yang dimiliki dua anak yatim. Akhirnya Rasulullah beli dan dibersihkan semua kuburan-kuburan yang sudah lama. Jadi kata Imam Nawawi apa? Ta'aliqan ala hadzal hadits faqala fihi jawazu nabshil kubur. Jadi di situ para ulama mengambil sebuah hukum boleh kita menggali sebuah kubur ad-darisah yang sudah lama, yang sudah mayatnya itu menyatu dengan tanah, tulang belulangnya sudah nggak ada. Wa annahu idza uzila turabuha, dan jika tanahnya, ya, tanah yang sudah bercampur dengan tulang belulang itu sudah bersih, sudah ada, maka boleh dijadikan masjid. Dengan catatan apa? Itu bukan tanah wakaf. Jadi kalau misalkan tanah wakaf ya nggak boleh, karena sudah diwakafi untuk kuburan. Biasanya kan ada kuburan yang di situ tanahnya wakaf. Jadi nggak boleh dibuat yang lain. Bahkan membangun kubah pun atau sesuatu yang melebihi itu tidak boleh kalau tanahnya wakaf. Jadi boleh, ya. Kama annal hadits yadullu ala annal ardh allati dufina fiha al-mauta wa durisat. Karena ini sudah ditunjukkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa hadisnya di sini diriwayatkan rawal Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adrakathu shalah wa yusalli fi marabidil ghanam. Jadi Rasulullah itu ketika datang waktu sholat, beliau pun sholat dimanapun. Wa yusalli fi marabidil ghanam, dan beliau ini sholat di tempat yang dimana di situ kambing digembala. Ya. Jadi sholat di tempat kambing digembala ini boleh, tapi hukumnya makruh karena ditakutkan apa? Takutkan di situ banyak kotoran dan lain sebagainya. Dan itu di dalam fikih dijelaskan ada beberapa tempat yang dimana makruh, di situ hukumnya kita melaksanakan sholat. Qala tsumma innahu amara bi bina'il masjid. Kemudian Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya untuk membangun sebuah masjid. Ya, fa arsala ila mala' min Bani Najjar faja'u faqala ya Bani Najjar thaminuni bihaitikum hadza. Akhirnya Rasulullah pun mengutus seseorang ke kaum Bani Najjar untuk apa? Ya, untuk menanyakan
Jadi berapa kalau misalkan kita bangun ini, bagaimana caranya, bagaimana harganya dan seterusnya. Intinya Rasulullah di situ bertanya. Ya, akhirnya apa? Fakana fihi ma'qulakum kanat fi quburul musyrikin, dan di tanah itu, di tanah di mana tempat ontanya Rasulullah itu berhenti, ada kuburan kaum-kaum musyrikin yang terdahulu yang sudah tercampur dengan tanah, tulang belulangnya. Ya, sudah jelas. Wa kanat fihi kharab, dan di situ ada sebuah dinding yang ingin tumbang. Wa kana fihi nakhal, dan di situ juga ada pohon korma. Fa'amar Rasulullah bil quburil musyrikin fanubishat. Akhirnya Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menggali kuburan kaum musyrikin yang sudah tercampur tulang belulangnya dengan tanah. Sudah tidak ada nanahnya lagi, sudah tidak ada darah, jadi sudah bersatu dengan tanah. Fanubishat thumma bil kharab fasuwiyat. Kemudian Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk membangun kembali dinding yang ingin roboh tersebut. Wa bin nakhli faqutiat, dan Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menebang pohon korma. Untuk apa? Untuk dijadikan masjid. Akhirnya dari pohon-pohon korma itu Rasulullah pun membangun sebuah masjid yang dimana tiangnya masih dengan pohon korma, atapnya dengan pelepahnya, dan lantainya pun masih pasir dengan kerikil. Jadi ketika itu belum ada keramik, ya, belum ada keramik. Jadi masih pasir dan kerikil. Bahkan sahabat itu kalau sujud semua masih berbekas, ya, berbekas dengan pasir. Makanya kata para ulama, kalau habis sujud ada bekas pasir di jidat itu jangan dihapus. Makruh hukumnya menghapus pasir atau sesuatu yang ada di jidat setelah kita sujud. Nah, jadi itu hadisnya sahih. Ya, akhirnya dari hadis ini para ulama mengambil sebuah pendapat boleh kita untuk membangun masjid di pekarangan tanah kuburan yang belum diwakafi, dengan syarat apa? Mayatnya tadi sudah menyatu dengan tanah dan sudah digali, serta sudah tidak ada tulang belulangnya dan juga nanah dan darahnya. Jadi boleh. Makanya di sini Syekh Buti mengatakan qultu, kata beliau, wa mahallu jawazi nabshil kubur, dan dibolehkannya menggali kubur ad-darisah, yaitu yang sudah menyatu dengan tanah, ya. Wa ittikhadu ardhaha masjidan, dan menjadikan tanahnya itu atau membangun masjid idza lam takunil ardhu waqfan, selama tanahnya itu bukan tanah wakaf. Amma idza kanat kadzalik, adapun kalau misalkan tanahnya wakaf, fala yajuzu tahwiluha, maka tidak boleh kita merubahnya dari tanah wakaf ke tanah pribadi atau umum, ila syai'in akhar ghairu ma wuqifat lahu, pokoknya kepada sesuatu yang bukan dari sesuatu yang diwakafkan. Nah, itu yang pertama tentang hukum menjadikan tanah atau kuburan sebagai masjid atau dibangun masjid. Lalu yang ketiga, bagaimana hukumnya di sini menghias sebuah masjid? Ya, apakah boleh kita menghias sebuah masjid atau merenovasi atau membangun ulang masjid? Karena di zaman Rasulullah itu, ketika Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi, ya cuma begitu bentuknya, cuma belepah korma dan lain sebagainya, sampai kepada khilafah Sayyidina Abu Bakar. Lalu ketika kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar diperbarui, ketika kepemimpinan Sayyidina Umar juga dibarui, ketika kepemimpinan Sayyidina Utsman pun dibarui. Nah, kalau mau lihat bagaimana, pergi ke Galeri Mekah Madinah, ya, di Cibiuk, di situ ada replikanya. Masjid Nabawi ketika zaman Rasulullah, Masjid Nabawi ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, Masjid Nabawi ketika zaman Sayyidina Umar, dan seterusnya di situ ada. Jadi setiap zaman khalifah itu mereka merubahnya, merenovnya dengan sesuatu yang bagus. Jadi apakah boleh? Di sini dikatakan boleh kita merenov masjid. Misalkan ada masjid sudah jelek, sudah mau runtuh, maka hukumnya boleh kita untuk merenov ulang agar lebih baik. Itu ijma para ulama, ya, sudah sepakat boleh. Adapun masalah zina, adapun masalah menghiasi masjid dengan sesuatu yang berlebihan, maka ada ulama yang mengatakan haram. Ya, ada yang mengatakan haram, kenapa? Karena bisa yusghil balil musallin. Jadi orang yang sholat nanti malah bukan khusyuk sholat, tapi malah lihat, oh masjidnya cakep. Di Jakarta itu ada namanya Masjid Kuba Emas, masjidnya gede, tapi yang sholat cuma 4 orang, yang azan, yang qomat, imam sama yang berkunjung, udah. Padahal masjidnya gede, tanahnya besar. Kenapa? Orang cuma ngeliat emasnya doang, habis itu sholat enggak.
Ya, inilah yang menjadikan keharaman masjid itu dihias dengan sebegitu rupa hingga orang-orang pun tidak fokus untuk ibadah, malah jadikannya tempat wisata, sehingga hilanglah adab dan hilanglah haibah atau wibawanya masjid tersebut. Ya, jadi itu tentang masjid. Wallahu a'lam bishawab.